Keho Pop Girls. Prabu Siliwangi adalah salah satu raja dalam cerita rakyat Sunda yang terkenal kesaktiannya. Tak heran kalau karakternya seringkali digunakan sebagai referensi dalam berbagai produk budaya populer seperti sinetron dan film. Sementara Raja Bersiong adalah Raja Kedah yang terkenal karena kekejamannya. Well, kali ini berdasarkan permintaan dari salah satu pop gengs, kita bakalan ngadu kedua karakter tadi. Siapa sih yang bakal menang? Temukan jawabannya dalam film populer versus kali ini, Prabu Siliwangi versus Raja Bersiong. Seperti biasa untuk ronde pertama, kita bakal ngomongin soal kesaktian masing-masing karakter. Di ronde kedua, tentang posisi keduanya sebagai legenda, siapakah yang lebih nyata? Dan peran mereka dalam budaya populer di ronde ketiga, siapa yang dapat penayangan lebih banyak. Tapi di luar aspek tadi, aturan untuk duel ini tetap sama seperti biasanya. Pemenang di tiap ronde akan dapat 1 poin dan setelah seluruh ronde berakhir, seluruh poin akan diakumulasi untuk menentukan pemenang dalam keseluruhan duel ini. Oke deh, langsung aja kita masuk untuk ronde pertama, yaitu adu kesaktian. Cuman sebagai disclaimer, kesaktian yang kita bahas di sini separuh referensinya cuma ngambil dari cerita adaptasi yang versi sinetron aja, bukan dari origin story-nya. So, mohon dimaafin kalau ada yang melenceng ya, tolong diperbaiki. Baik, mari kita mulai pembahasannya dari Prabu Siliwangi. Kesaktian karakter yang satu ini sepertinya udah aku jelasin, berasal dari berbagai ilmu kanuragan, pusaka hingga ajian. Salah satu kesaktiannya yang paling terkenal adalah jurus Braja Musti. Ini bisa dibilang semacam manipulasi aliran energi yang bisa ngubah tangan kosong seseorang jadi senjata mematikan. Selain itu, Prabu Siliwangi juga punya kesaktian yang disebut dengan Ajian Macan Putih. Nah, ini adalah salah satu kemampuan tenaga dalam yang paling sering dia gunain dalam pertarungan. Karena selain efektif buat menyerang, jurus ini juga bisa jadi alat perlindungannya. Bukan cuma itu, Prabu Siliwangi juga punya kemampuan kayak Naruto Kage Bunshin no Jutsu, yaitu bisa membelah diri. Terus punya kujang sakti juga yang bisa digunain untuk manggil petir kayak palunya Thor. Nah, ini adalah salah satu pusaka yang paling banyak dicari sama para kolektor dan pendekar. Terus gimana dengan Raja Bersiong? Kalau karakter yang satu ini aku juga gak nemu info apapun soal kesaktiannya. Yang ada cuma cerita soal kekejamannya, suka menyantap darah para tawanan perang, dan begitu kecanduan ampe para tawanan abis. Raja ini akhirnya merintahin para pengawal untuk nyulik warganya sendiri sebagai pengganti. Nah, karena tabiatnya inilah, siong atau taring sang raja mulai tumbuh. Makanya dia disebut sebagai Raja Bersiong. Cuman, meski kita nggak punya data soal kesaktiannya, sebenarnya ada data lain untuk mengukur kemampuan sang raja. Dan itu cerita soal pelariannya sewaktu warga Kedah mulai memberontak karena kezalimannya. Ya, kalau emang sakti nggak mungkin dong si Raja Bersiong ini lari ya. Tapi nggak tahu juga sih, teman-teman pop gengs dari Malaysia mungkin bisa klarifikasi soal kesaktian karakter ini nanti. Untuk sekarang sih kayaknya udah jelas ya kalau ronde ini dimenangin sama Prabu Siliwangi. Cuman tunggu dulu, karena seperti yang aku bilang sebelumnya, duel kali ini bukan cuma soal siapa yang lebih sakti, tapi juga soal siapa yang lebih faktual berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ada. Kita mulai dari Raja Bersiong dulu. Sebagai tokoh sejarah bisa dipastiin kalau karakter ini benar-benar ada dan tercatat dalam Hikayat Merong Mahawangsa, sebuah naskah autentik yang nyeritain soal kehidupan Raja Kedah, salah satu negara bagian Malaysia, dari masa Hindu hingga Islam. Nah, Raja Bersiong sendiri punya nama asli Ong Maha Perita Derya. Dia adalah keturunan keempat dari Raja pertama Kedah, yaitu Merong Mahawangsa. Ya, posisi Prabu Siliwangi juga gak jauh beda sih, namanya udah jelas tercatat dalam sejarah. Terutama sebagai salah satu Raja Pajajaran yang diperkirakan hidup tahun 1401 sampai 1521. Dan memerintah di Sunda Galuh dalam rentang 1428 sampai 1521. Nama aslinya sendiri adalah Sri Baduga Maharaja. Dan lukisan wajah beliau sampai sekarang masih terpajang di Keraton Kasepuhan Cirebon. Terus, hikayat kehidupannya diceritakan cukup terang dalam prasasti batu tulis di Bogor. Ya, berhubung karena keberadaan dua karakter ini udah nggak perlu diperdebatkan lagi, praktis gak ada pemenang buat ronde kedua ini. Makanya kita bisa langsung lanjut ke ronde terakhir, yaitu peran mereka dalam budaya populer. Untuk Prabu Siliwangi sendiri, adaptasi budaya populernya aku cuma nemu satu film yang berjudul Prabu Siliwangi yang tayang di tahun 1988. Ama sebagai karakter sampingan di sinetron Jaka Gledek dan karakter protagonis
dalam berbagai versi sinetron Kian Santang. Dengan pemeran yang udah diganti sampai 2 kali, pertama diperanin sama aktor senior Ananda George, dan selanjutnya diambil alih sama juniornya Rico Farrell. Sedangkan Raja Bersiung kondisinya kurang lebih sama. Untuk film ini aku cuma nemu 2 film yang tayang tahun 1960-an. Dan kemunculannya sebagai antagonis dalam animasi Upin Ipin, Keris Yamang Tunggal. Ya, bisa dibilang 2 karakter ini gak begitu populer seperti tokoh-tokoh kolosal yang lain. Makanya udah paling bener kalau hasil ronde ini kita buat seri aja. Dan itu artinya untuk keseluruhan ronde pemenangnya adalah Prabu Siliwangi. Tapi hasilnya kayak gini karena kita emang cuman fokus ke beberapa aspek aja, cuman 3 ya. Makanya kalau ada aspek lain yang mesti diadu, kayak siapa yang karakternya lebih kejam, Raja Bersiung udah pasti jadi pemenangnya. Apalagi tujuan karakter yang satu ini diceritakan dalam hikayat. Seperti emang disengaja untuk jadi sindiran ke para penguasa. Sekaligus jadi pembelajaran soal batas yang gak boleh dilewatin sama seorang raja.